Terima kasih Anda masih di Fokus Terkini TVRI bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber yang hadir secara fisik di Studio 7 TVRI dan juga secara daring. Saya akan minta tanggapan terkait dengan pernyataan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Ampuri, Pak Firman M. Nur, Pak Hilman, mungkin saya akan minta tanggapan Anda Pak terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Firman yang memotret secara langsung kenyataan di lapangan seperti apa. Ya betul Pak, jadi saya senang sekali dengan diskusi kali ini bahwa transparansi itu menjadi penting Pak ya. Jadi terlalu murah itu juga harus dibuka transparansinya Pak, gitu ya. Dan terlalu mahal kita buka transparansinya. Jadi sebetulnya biaya real itu berapa dan berapa sebetulnya yang bisa disupport atau didukung oleh nilai manfaat. Nah jadi konsep istitoah itu ada individu, tetapi juga ada individu, tetapi juga ada lembaga. Ya, lembaganya, misalnya BPK istitoahnya sampai berapa, gitu. Dengan persyaratan-persyaratan syariah yang disampaikan oleh Kiai Niam tadi, gitu ya. Nah, kami bahkan untuk umroh pun membuat harga referensi, Pak. Karena kami khawatir dengan biaya yang murah itu justru tidak transparan dan kita menghindari dampak-dampaknya kan, seperti yang ada fonzi dan lain sebagainya, gitu. Nah ini juga penting dipahami oleh masyarakat bagaimana caranya kita ya dengan berbagai stakeholders itu mencari titik moderatnya Pak. Ada 13 item yang diamanahkan ya di dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 yang harus dibiayai oleh BPIH. Ada 13 item dan itu rata-rata direct cost Pak ya. Untuk 11 diantaranya itu adalah direct cost dari mulai biaya tentang transportasi, akomodasi, ya, kemudian juga konsumsinya, kemudian visa, kemudian pembiayaan asuransi dan lain sebagainya. Yang kalau dihitung saja untuk direct cost-nya itu tinggi sekali, lebih dari 80 juta Pak, direct cost-nya. Ya. Bahkan masyairnya saja, masyair itu biaya 4 hari pada saat di Arafah, di Muzdalifah dan Mina itu sudah 18 juta sendiri. Ya. 18 juta tambah nginap, tambah makan, nah ini kan tinggi sebetulnya. Jadi mungkin ke depan juga penting bagi kita untuk merumuskan satu paradigma yang lebih kuat secara regulasi. Kami kan dapat catatan Pak dari berbagai pihak, itu ya, dari KPK, dari BPK, dari mitra-mitra gitu. Ini Anda biayai apa ini? Yang direct cost-nya mana? Kita yang hitung direct cost-nya, oh tinggi sekali. Lah, kenapa itu harus dibiayai dari nilai manfaat? Dan itu juga problematika. Oleh karena itu, memang ke depan dari regulasi yang utamanya, apa yang wajib dibiayai oleh jamaah sendiri, itu juga harus muncul normanya. Dan apa yang mungkin bisa dibiayai dari nilai manfaat. Saat ini dalam undang-undang itu tidak muncul sama sekali. Karena itu, mohon maaf, kemarin kita kontroversi. Tahun lalu Pak. Kenapa? Karena kami dan BPK dan DPR harus memutuskan tambahan 1,5 triliun dan membiayai jamaah 60%-nya itu dari nilai manfaat, 40%-nya jamaah. Itu juga transparansinya gimana? Kan itu penting Pak. Karena terlalu murah untuk jamaahnya. Nah sekarang kita cari yang moderat gitu ya. Dari 70% dengan dolar sekian, harga real tahun lalu itu 3.700, 3.800, sekarang sudah 4.000 lebih. Kan itu hitung-hitungan yang kemudian harus juga sampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa Kementerian Agama waktu sosialisasi terbatas dan lain sebagainya. Sejak tahun lalu kami sudah berbicara dan berkonsultasi dan berbagai pihak, dan MUI, dengan Bahthul Masail, dengan Majelis Tarjih, dengan ulama-ulama, ormas-ormas Islam. Yuk kita definisikan yang disebut dengan haji yang mampu itu bagaimana. Mampu kesehatan, mampu finansial, mampu geopolitiknya, dan lain sebagainya. Tapi kan kami tidak boleh menetapkan harga dulu waktu itu. Kita belum tahu. Ya. Dan mekanismenya setelah Menteri Agama mendapatkan kuota yang pasti dari Kementerian Urusan Haji dan Umroh, barulah kami masuk ke tahap berikutnya yaitu penentuan biaya. Nah memang perlu diakui bahwa proyeksi kita, proyeksi kenaikan setiap tahunnya belum terdefinisikan. Berapa sebetulnya wajarnya? Kalau 70% itu dianggap kurang wajar. Nah, saya berharap kalau tahun ini memang agak berat. Agak berat karena tahun lalu terlalu rendah, Pak. Ya kan? Tahun lalu terlalu rendah persentasenya. Sekarang dianggap terlalu berat.
Nah, tapi saya yakin putusan kita tahun ini, Pak, akan menjadi titik tolak bagi kita untuk membuat forecasting haji selama 10 tahun misalnya. Berapa persen per tahun, inflasinya berapa, ya, dolar kira-kira bagaimana, kemudian BPKH apa investasinya bertambah berapa persen dan lain sebagainya, baru ada rasionalitas yang mendekati real dan juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan baru. Contohnya, nah ini saya sudah sampaikan juga kepada Pak Kepala BPKH, Pak Kepala, mudah-mudahan ke depan ya sudah ditetapkan ini, kita sudah juga bisa membuat decision, buat keputusan, ada mekanisme top up, Pak. Jamaah itu bisa mentop up ke BPKH yang akan berangkat tahun 2024 sampai 2025. Sudah siap-siaplah nabung tambahan. Secara Karena berangsur dulu, begitu ya, Pak? uang setoran awal Ya. ya 25 juta itu sudah Baik. 70% dari biaya keseluruhan, Pak. Oke, Nah, sekarang itu terlalu jauh. Nah, ini saya kira. Ya. Jadi saya berharap Baik. nanti kita ya selain mencari titik moderatnya, kita juga ada perubahan-perubahan regulasi yang tidak lagi setiap tahun harus berdebat. Tahun lalu, mohon maaf Pak, tahun lalu kami menetapkan biaya 42 juta. Semua media termasuk di sini juga, loh kok naik 42 juta Pak. Sama ributnya dengan sekarang. Nah, yuk kita cari titik rasionalnya itu berapa. Itu aja Pak. baik. Saya akan langsung minta tanggapan Pak Suminto terkait dengan kita cari agar nanti ini juga berkelanjutan begitu untuk pengelolaan dana haji yang transparan, yang rasional, adil, dan juga berkelanjutan. Ini yang terpenting begitu. Pak Suminto, singkat saja. Ya, saya kira sudah sangat bagus yang disampaikan tadi bahwa pada akhirnya kan equation-nya itu persamaan itu kan sederhana. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu kan sama dengan BPI ya, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah atau calon jamaah yang terdiri dari setoran awal dan setoran lunas ditambah dengan nilai manfaat dari setoran awal yang sudah dibayar oleh calon jamaah yang dikelola oleh BPKH. Jadi saya kira poin yang pertama yang disampaikan oleh Pak Dirjen PAU sangat penting. Berapa sebenarnya biaya real penyelenggaraan haji? Termasuk tentu di situ saya yakin kita semuanya Kementerian Agama komitmen untuk melakukan penyelenggaraan haji yang baik, yang efisien, yang efektif, kan begitu kan? Tetapi kan kemudian bisa dihitung biaya real penyelenggaraan hajinya sebenarnya berapa, ya kan? Kemudian di situ fungsi dari dua hal. Yang pertama, berapa yang dibebankan kepada jamaah atau calon jamaah? Tentu tadi setoran awal ditambah dengan setoran lunas, ya kan? Kemudian berapa nilai manfaat yang dapat digenerate oleh BPKH? Baik. Tentu kita semuanya berkepentingan semuanya ini dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, termasuk sustainabilitas dari keuangan haji ini yang perlu dijaga dengan baik. Mungkin demikian Mas Wijaya. Baik, saya akan ke Pak Peter. Pak Peter, artinya kalau berbicara terkait dengan komponen-komponen tadi begitu, apakah memang bisa diefisiensi begitu rekomendasi Anda untuk pemerintah? Ya, kalau kita bicara tentang haji, itu kan persis sudah disampaikan tadi. Ada dua hal. Pertama adalah komponen biayanya, yang kedua adalah komponen dari dana haji. Ya, ada di BPIH yang terkait dengan biaya-biaya, dan ini memang tuntutannya adalah kejelasan, transparansi, berapa biaya yang sebenarnya. Dan yang kedua di sisi lain adalah terkait dengan dana haji yang sudah disetorkan, yang dikelola oleh BPKH. Sehingga selisihnya itu yang harus dibayarkan, tambahan itu yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji kan. Nah, kalau dua hal ini kita kelola ya, dengan secara transparansi, dengan sangat baik, saya kira tidak akan ada masalah. Ya. Permasalahan yang muncul itu kan karena adanya ketidakjelasan, ya, dianggap tidak transparan. Kok bisa naik misalnya? Permasalahan tadi juga sudah disinggung. Kenaikan yang ditahan, yang seharusnya sudah naik udah dari kemarin, karena ditahan, pada akhirnya kan tidak tertahankan lagi. Nah, pada waktu dia tidak tertahankan lagi, tuntutan transparansinya menjadi lebih besar. Kok bisa kemarin nggak naik sebesar itu, kok sekarang jadi naik besar sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini seharusnya memang sudah direncanakan dalam jangka
waktu yang panjang. Oke. Tadi disebutkan harusnya ada proyeksi 10 tahun ke depan kenaikannya seperti apa. Sehingga kalau itu sudah sejak awal kita komunikasikan secara transparan, tidak akan terjadi ledakan yang permasalahan kenapa terjadi kenaikan yang begitu besar. Ya. Masyarakat pasti bisa menerima, terutama calon jemaah haji. Sebenarnya kan calon jemaah haji itu rata-rata kan tidak banyak tuntutannya, ya, karena memang selalu mereka diajak untuk selalu bisa menerima, ya, persoalan itu. Nah, dari sisi pengelolaan haji tadi sudah disampaikan, memang kita tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada BPKH, karena BPKH kan juga usianya masih sangat muda, ya. Sementara dana yang terkumpul, ya, yang dana kelolaan haji itu sendiri sudah terkumpul sejak lama. Ya, kalau kita menuntut BPKH untuk bisa transparan segera, ya, terutama untuk dana-dana kelolaan yang sudah cukup lama, ya memang agak repot. Jadi saya kira kesepakatan kita adalah kedepannya BPKH yang harus benar-benar bisa meningkatkan transparansi, khususnya terkait dengan dana haji secara individual. Baik. Tadi usulan terkait dengan account dan sudah dilaksanakan oleh BPKH terkait dengan virtual account tadi sangat bagus, dan ini akan sangat bagus kalau benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Baik, saya akan langsung ke Pak Fadul. Pak Fadul, artinya apakah BPKH ini sudah ada roadmap begitu untuk 10 tahun ke depan begitu terkait dengan transparansi agar ditegakkan, agar tadi Pak Peter mengatakan agar tidak terjadi hal-hal ini, menjadi hal pembelajaran tentunya di tahun 2023 ini. Pak Fadul. Ya, baik. Sebenarnya BPKH di kepengurusan yang lama sudah memiliki yang disebut sebagai Renstra, ya, rencana strategis ke depan. Bahwa kemudian karena ada lonjakan kenaikan biaya di 2022, itu sebenarnya yang belum tercapture di dalam Renstra ini. Oleh karena itu, maka Komisi 8 DPR RI sudah memerintahkan kepada BPKH untuk melakukan pembaharuan terhadap Renstra ke depannya. Dan bukan hanya bicara 10 tahun saja, Mas Wijaya, tapi juga diminta sampai dengan 20 tahun sampai sekian tahun ke depannya. Karena asumsinya adalah yang harus diperlihatkan sampai dengan jemaah tunggunya habis, itu kira-kira apakah pengelolaan keuangan haji ini sustain atau tidak. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi itu yang saat ini sedang kita godok, sedang kita rumuskan bersama konsultan. Di luar daripada itu, bahwa masalah komunikasi saya rasa memang saat ini menjadi salah satu prioritas dari kami BPKH untuk memberikan kejelasan-kejelasan seperti apa yang selama ini ditangkap oleh publik pada umumnya. Namun kembali lagi bahwa kalau bicara transparansi, insya Allah kita transparan, cuma mungkin kata kuncinya masalah sosialisasi saja nih, Mas Wijaya. Jadi mohon maaf, mungkin nanti ke depannya kita akan terus melakukan komunikasi publik secara transparan, good governance, tata kelola yang baik, dan tentunya secara masif, ya. Nah, inilah kita akan butuh bantuan dari seluruh stakeholders, baik Komisi 8, Kementerian Agama, termasuk Kementerian Keuangan, DSN, dan semua asosiasi untuk bersama-sama kita melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan keuangan haji agar semua masyarakat publik di seluruh Indonesia dapat terinform secara baik. Baik. Gitu, Mas Wijaya. Baik, saya akan minta tanggapan dari Ampuri, Pak Firman. Ya. Kita untuk memastikan tata kelola ini, kita harus juga bikinkan terobosan-terobosan yang bagaimana beban BPKH atau beban beban pembiayaan ini dapat dikurangi. Sebagaimana saya katakan, ke depan akan bertambah jauh lebih banyak. Kami sebetulnya setelah mengusulkan berapa kali dan berapa kesempatan, yaitu adanya perlu terobosan, jangan sampai 100%. Yang saat ini kan kuota itu hanya dibagi dua, 92% itu reguler, 8% itu haji khusus. Namun kami melihat dari 92% itu, karena masa tunggu sudah lebih dari 20 tahun, status sosial jamaah haji reguler itu tidak sama. Mungkin pada waktu 20 tahun, 25 tahun yang lalu ketika mereka mendaftar, status sosialnya memang punya kemampuan untuk membayar paling maksimal 30 juta atau 40 juta atau 50 juta. Tapi setelah 25 tahun dia berkarya, ya rezekinya semakin, mereka perlu mendapatkan pelayanan jauh lebih besar, lebih baik, karena status sosialnya berbeda. Nah, kami mengusulkan kepada Pak Dirjen khususnya,
agar dibuka celah untuk migrasi pelayanan, Pak Dirjen. Jadi jamaah-jamaah yang merasa mereka lebih cocok untuk mendapat upgrade pelayanannya, dipersilahkan mereka memigrasikan pelayanannya ke haji khusus. Ya, artinya mereka tidak mengubah struktur waiting list-nya, tapi dia berpindah ke haji khusus dengan catatan tidak ada biaya subsidi dari pemerintah atau subsidi dari dananya. Jadi murni dia akan membayar selisihnya, dibayar full oleh jamaah tersebut. Ini akan insya Allah ke depan akan mengurangi beban pembiayaan di PPK ataupun di pemerintah. Baik, harapan kita semua tentunya. Pak Kiai, terakhir singkat saja Pak Kiai. Ya, terima kasih ya. Haji itu adalah ibadah mahdhah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Kemudian negara hadir untuk mengadministrasikan urusan keagamaan ini sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab di dalam memastikan jaminan perlindungan hak agama bagi masyarakat. Karenanya soal penentuan besaran biaya itu lebih dihitung kepada pertimbangan aspek kemaslahatan. Dan karena tugas haji ini dibebankan dengan syarat istita'ah, seandainya negara tidak mengeluarkan APBN untuk kepentingan direct dan ternyata kurang, ya sudah disampaikan saja kepada calon jamaah sehingga kebutuhan realnya itu tersampaikan secara baik dan ada jeda bagi masyarakat untuk mengantisipasi, termasuk juga untuk menutupi kekurangan dari uang yang dibayarkan di awal tadi. Intinya untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Negara tidak sedang berdagang dengan jamaahnya, tetapi negara hadir untuk public services. Baik, tentunya kita berharap solusi yang terbaik, jalan tengah terhadap terkait dengan dana haji ini kita akan tunggu bersama karena memang kajiannya akan diumumkan nanti tanggal 13 Februari 2023. Terima kasih sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Pak Hilman Latif, Pak Suminto, Pak Iskan Kolbalubis, Pak Fadul Imansyah, Pak Firman M. Nur, Pak Peter, terima kasih. Pak Kiai, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam dari tanah air. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak yang berada di Mekah juga. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Peter sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saudara demikianlah Fokus Terkini TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.